Zakat fitrah itu wajib dipenuhi bagi setiap muslim, karena ini mau dikerjakan, mau perempuan mau pria, dewasa maupun anak-anak, kaya maupun miskin, wajib zakat fitrah. Ini hukum, tidak boleh tawar-menawar di sini. Nah, kemudian kapan zakat fitrah itu? Paling akhir dan paling bagus yaitu malam hari raya. Basicnya zakat fitrah itu harus merupakan makanan pokok, beras kalau di sini, yang dizakatkan, dibagikan ke kelompok-kelompok yang berhak. Kelompok yang berhak ada 8, yaitu pertama fukoro, kemudian yang kedua masakin, yang ketiga pengurus zakat atau amil zakat atau mereka yang mengumpulkan dan membagi zakat, itu yang berhak menerima. Jadi orang miskin nih zakat, tapi dia juga berhak menerima gitu. Begitu juga dengan orang fakir, beda fakir sama miskin. Kalau fakir itu orang yang sangat sengsara, dia tidak punya biaya untuk, tidak punya modal untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak punya daya untuk itu. Misalnya sakit, itu fakir. Kalau miskin, dia serba kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi beda antara fakir dan miskin. Jadi kelompoknya fukoro, masakin, pengurus zakat yang berhak ini, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang diharapkan bisa masuk Islam, orang-orang non muslim diharapkan bisa masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, itu berhak untuk diberi zakat fitrah. Kemudian wafir rikob, memerdekakan hamba sahaya. Jadi wal mu'allafati qulubuhum wafir rikobi, memerdekakan hamba sahaya, dan wal gharimina, orang-orang yang punya hutang. Hutang bukan hutang karena utang ke bank, itu kan ada khilaf hukumnya. Tapi Bahsul Masail menghukumkan halal dengan catatan-catatan akadnya khorijal akdi dalam penyebutan riba, singkatnya itu. Nah, utangnya bukan utang maksiat, tapi mungkin dia berjuang apa terus kekurangan uang, nah itu berhak, dan utangnya banyak, maka itu berhak untuk menerima zakat fitrah, itu gharimin. Kemudian wafi sabilillah, dan di jalan Allah, ini lebih luas cakupannya, termasuk para pejuang-pejuang agama, dan juga termasuk fasilitas-fasilitas untuk agama, madrasah, pondok pesantren, musola, masjid, rumah sakit Islam, itu berhak, boleh diambil dari uang zakat, zakatul mal loh ya, zakatul tijaroh. Artinya umum, khusus zakat fitrah beda persoalannya. Karena itu untuk kepentingan malam dan siang hari raya. Jadi kemudian yang selanjutnya wabnis sabil, para musafir yang kehabisan biaya, kemudian kalian punya harta untuk zakat, itu bisa diberi bagi, atau pada malam hari raya pas waktunya zakat fitrah, mereka juga bisa dikasih beras dari zakat fitrah. Pengurus zakat juga boleh menerima itu seperti tadi. Jadi ada 8 kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Mudah-mudahan manfaat, barokah, amin ya robbal alamin. Kemudian bagaimana kalau zakat fitrah itu berupa uang, transfer nih, ditransfer kepada seseorang untuk dibagikan, boleh ndak? Boleh kalau memang tidak ada waktu, dengan catatan uang itu kemudian dibelikan makanan pokok lalu dibagi oleh yang nerima. Jadi bukan langsung uang langsung dibagi uang, itu tidak boleh. Ini jumhurul ulama loh ya. Nah, oleh karena itu memang, karena begini, zakat fitrah ini kan berfungsi untuk
membantu orang yang kekurangan, terutama pada malam hari raya. Dan orang yang kekurangan tuh banyak, tidak sedikit, asal kalian mau nyari aja pasti dapat. Kalau seumpama punya pura-pura kurang padahal tidak kurang, pura-pura butuh padahal tidak butuh, itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah. Kita sudah tidak ada masalah, sah sudah. Dan zakat fitrah itu juga merupakan tanda berakhirnya puasa Ramadan. Berakhirnya puasa Ramadan, karena akhir waktu zakat fitrah itu ketika kita sudah berangkat menuju ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Jadi tidak boleh membagi zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Saya masih ingat ada pernah dibahas di Bahsul Masail yang lalu, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berkhidmah di Surabaya. Itu ada pertanyaan, karena waktu itu memang ada kejadian bagaimana kalau hari rayanya berbeda, dikhususkan kepada pengurus zakat, apakah boleh nerima 2 kali gitu. Maka di situ dihukumi bahwa kalau amil zakat ini mengikuti hari raya yang pertama, artinya yang duluan, maka dia tidak boleh mengikuti mendapat zakat hari raya yang kedua. Kalau yang kedua ya masih puasa bagaimana? Tergantung yang memberi. Dia anggap sedekah, bukan zakat. Bahkan menurut madhab Syafi'i, kalau membagi zakat itu harus dibagi sebelum berangkat, itu paling akhir, berangkat sholat Idul Fitri. Fungsinya antara lain, zakat fitrah itu untuk membersihkan kotoran, hal-hal yang mengotori puasa kita. Itu cleaning service-nya pakai zakat fitrah, asal ikhlas dan diterima oleh Allah, maka zakat kita menjadi perfect, menjadi sempurna. Bahkan ada kaul yang menyatakan juga hadis, saya tidak berani apa itu hadis saya atau enggak, tapi yang jelas ulama salaf dan guru-guru kita, kalau ada orang yang puasa Ramadan tidak zakat fitrah, maka pahalanya itu berada di angkasa, naik enggak, turun enggak, jadi enggak ada apa-apanya. Itu kalau tidak dizakati fitrah, jadi rugilah tidak zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan tadi berapa mud? Ukurannya muddin Nabi. Muddin Nabi itu kalau disekarangkan itu 2,2 kilo beras per orang, 2,2 kilo beras itu pasnya, tapi umumnya dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Kalau abah biasanya 2,7 kilo, kemudian dibagi semuanya ke santri-santri. Kewajibannya 1 tapi dilebihin. Nah, kalau lebih-lebih gitu maka nilainya pertama zakat fitrah, selebihnya menurut madhab Syafi'i itu termasuk sodakoh makbulah, ghairu muqayyadah. Sedangkan zakat fitrah itu istilahnya zakatun sodakotun makbulah, itu kalau istilah beberapa jajaran min tobaqoti ulama Syafi'iyah.